Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 373. Chapter 373 Master Armor Pertempuran 4 Kata. Puluhan ribu tahun telah berlalu dan teknologi telah membuat beberapa lompatan sejak umat manusia memahami kekuatan jiwa bela diri. Dengan munculnya judul Doulos, manusia tidak lagi lari dari makhluk buas dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Jumlah cincin jiwa yang dimiliki seseorang mencerminkan kekuatan kultivasi mereka. Umat manusia telah maju ke titik di mana mengumpulkan lebih dari 9 cincin jiwa bukan lagi mimpi. Setiap peringkat kekuatan jiwa dari 90 dan seterusnya memberikan lonjakan kekuatan. Untuk menjadi Doulo berjudul, seseorang harus menembus ambang batas peringkat 90. Setelah mencapai peringkat 95, mereka akan berdiri di puncak yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan Super Doulo. Pada akhirnya, kekuatan jiwa peringkat 99 memunculkan batas Doulo. Hanya dengan batas Doulo umat manusia dapat bersaing dengan makhluk jiwa terbesar, karena dua jenis keberadaan berdiri pada pijakan yang sama. Kemunculan pertama dari limit Doulo menandai titik balik dalam sejarah umat manusia, membuka pintu kebangkitan umat manusia sebagai penguasa benua. Kemudian datanglah generasi mitos di mana pendiri Sekte Tang, Tousan Hans Doulo Tangsan, lahir. Dengan seni Sekte Tang dan jiwa bela diri kembarnya, dia melampaui batasnya, naik ke puncak dunia, dan naik ke dewa. Dia adalah langit di balik langit. Tapi dia bukan satu-satunya sosok legendaris yang muncul. 6 temannya, yang bersamanya mengenakan panji generasi pertama Shrek Seven Monster, juga mencapai surga. Hingga hari ini, setelah ribuan tahun kemajuan, tidak ada generasi berikutnya dari 7 monster Shrek yang melampaui yang pertama. Titik balik kemanusiaan lainnya terjadi 10.000 tahun setelah kenaikan Tangsan. Saat itulah roh es Doulo Huo Yuha muncul, bertekad untuk menghidupkan kembali Sekte Tang. Di saat populasi makhluk jiwa menurun, ia menciptakan jiwa roh untuk meredakan ketegangan antara makhluk jiwa dan manusia. Dengan jiwa roh sebagai dasarnya, ia mendirikan pagoda roh. Sejak saat itu, teknologi jiwa berkembang pesat dan umat manusia menemukan semua jenis perangkat dan mekanisme jiwa. Setelah beberapa ribu tahun, baju besi perang diperkenalkan ke dunia. Ini menandai kesempatan di mana teknologi Misha akhirnya bisa melampaui kekuatan para master jiwa. Armor pertempuran memberi seorang master jiwa dorongan kekuatan yang luar biasa. Dengan armor pertempuran 4 kata yang dilengkapi, judul Doulo baru bisa menandingi limit Doulo dalam kekuatan. Meskipun limit Doulo adalah bentuk keberadaan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia, dibantu oleh baju besi pertempuran, tidak ada makhluk jiwa yang dapat bertahan sedikit pun dari peluang. Pada akhirnya, sebagian besar makhluk jiwa biasa dimusnahkan. Jadi, Tangulin dan yang lainnya jelas tahu betapa hebatnya Master Armor Pertempuran 4 kata itu. Mereka bisa menghitung jumlah pembangkit tenaga listrik di benua ini dengan jari mereka. Makhluk yang paling dihormati, desas-desus mengatakan bahwa dua benua lainnya juga memiliki bagian dari Master Armor Pertempuran 4 kata. Penduduk benua Doulo dengan sepenuh hati percaya bahwa dengan tanah air mereka menjadi tempat kelahiran Master Jiwa, mereka adalah yang terbesar. Tangulin sudah mengenal beberapa Doulos berjudul kakeknya, Scarlet Dragon Doulo Zuosi, Guru Pandai Besi, Blazing Dragon Doulo Feng Wuyu, dan Silver Moon Doulo Elder Kai. Namun, menurut Wu Zhangkong, tidak satupun dari mereka adalah Master Armor Tempur 4 kata. Ada orang-orang di Akademi Shrek yang mampu menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Tetapi mereka terjebak dengan baju besi 3 kata karena sumber daya Akademi yang terbatas, tidak dapat maju ke tingkat berikutnya. Ini karena membuat satu set armor pertempuran 4 kata hampir mustahil. Namun beberapa saat yang lalu, Tangulin dan yang lainnya bertemu dengan Heavenly Phoenix Doulo yang tampak muda yang merupakan baju besi pertempuran 4 kata. Dari itu saja, mereka bisa menyusun teka-teki itu. Otoritasnya di pagoda roh pasti mencengangkan. Untuk kali ini, Yuanen Yehui bereaksi terhadap kata-kata Yue Zhenyu. Phoenix Doulo Surgawi, Wakil Ketua Dewan Pagoda Roh. Yue Zhenyu memaksakan senyum. Siapa lagi dia? Saya tidak pernah menyangka saya akan seberuntung itu bertemu dengan Heavenly Phoenix Doulo hari ini. Itu adalah keberuntungan selama 3 masa hidup di sana. Kerinduan memenuhi wajahnya, seolah baru saja bertemu dengan idolanya. Tangulin melirik Gu Yue dan disambut dengan seringai.
Ayo pergi, kata Tang Wulin. Mereka telah selesai dengan semua yang telah mereka rencanakan untuk dilakukan hari ini. Terserah Su Xiaoyan dan Yuanan Yehui untuk memikirkan cara membayar jiwa roh baru mereka. Tang Wulin, teriak Yuanan Yehui. Dia melontarkan senyum ramah padanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua adalah siswa yang bekerja di sini, jadi kita harus membantu satu sama lain. Aku tidak berterima kasih padamu, katanya. Saya ingin memberitahu Anda untuk membayar saya 20.000 poin kontribusi saya secepat mungkin. Saya perlu mengumpulkan uang untuk membayar jiwa roh saya. Oh, wajah Tang Wulin membeku, membuat Gu Yue dan Su Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Kemudian ekspresinya menjadi masam. 20.000 poin kontribusi. 20.000, saya tidak akan pernah berhutang lagi. Tidak pernah, sial. Begitu mereka tiba kembali di kampus, Tang Wulin langsung menuju bengkel pandai besi. Berhutang memberinya rasa gatal yang tak tertahankan dan tidak menyenangkan. Dia ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Tepat ketika dia akan mulai menempa, ketukan terdengar di pintu. Dia membukanya untuk menemukan Yue Zhengyu di luar. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda di sini untuk melihat saya bekerja? Oh ya, Anda masih perlu membayar saya untuk giok perak. Saya yakin Anda melihat Yuanan Yehui meminta uangnya kepada saya, kata Tang Wulin tanpa daya. Yue Zhengyu tersenyum. Saya datang ke sini karena alasan itu. Saya belum memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membayar Anda, tetapi saya memiliki koin federal. Menurut nilai tukar akademi, seharusnya 100 koin federal per poin kontribusi. Dia membutuhkan koin federal untuk membayar jiwa rohnya, jadi kamu cukup membayar 2 juta koin federal. Saya pikir saya akan membayar Anda 2 juta koin federal sebagai uang muka untuk perak giok dan saya akan mengganti sisanya dengan logam. Seharusnya itu lebih baik untukmu, kan? Kedengarannya bagus, kata Tang Wulin. Dengan cara pandai besi perlahan-lahan memotong pekerjaan mereka, logam mentah jauh lebih berharga bagi Tang Wulin daripada poin kontribusi. Dia membutuhkan material untuk menempa armor perang di masa depan. Karena Feng Wuyu membayar makanannya sekarang dan dia tidak punya apa-apa untuk dihabiskan poin, dia tidak perlu menimbun poin untuk saat ini. Dengan pelanggan kaya seperti Yue Zhengyu yang berbaris, dia juga tidak perlu khawatir tentang cara mendapatkan item roh di masa depan. Dia bisa saja menempa Yue Zhengyu dengan imbalan apa yang dia butuhkan. Akhir-akhir ini, perak giok tempat telah berada di bagian atas daftar pandai besi. Lebih baik fokus pada satu tujuan pada satu waktu. Dia akan menempa paduan lain setelah dia puas dengan perak gioknya. Tingkat keberhasilannya saat ini untuk penempaan paduan adalah 30%, yang berarti 7 dari 10 tempa adalah sampah. Dari keberhasilan tersebut, paling tidak mencapai tingkat harmoni 60%. Sejauh ini dia hanya memalsukan 2 bagian dengan tingkat harmoni lebih dari 90%, dan dia telah memberikan keduanya kepada Yue Zhengyu. Adapun potongan-potongan dengan tingkat harmoni yang rendah, dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ada lebih dari selusin bidak yang dia simpan untuk memurnikannya dengan benar di masa depan. Nilai paduan roh dan logam pemurnian roh cukup dekat, tetapi paduan pemurnian roh berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Semua orang ingin sekali menggunakan logam semacam itu dan harganya pun secara eksponensial lebih tinggi. Untuk alasan ini, Tang Wulin tidak terlalu cemas tentang menghasilkan uang dari penempaan saat ini, dengan sabar menunggu untuk menuai hasil yang lebih besar di jalan. Ada alasan lain mengapa dia tidak kurang tidur tentang ini. Meskipun paduan yang dimurnikan dengan roh mungkin mengandung kotoran, semakin tinggi tingkat harmoni dari paduan tersebut, semakin besar kesempatan dia untuk merombak dan menyempurnakannya. Skema Yue Zhengyu pun mulai membuahkan hasil. Dia tidak terburu-buru untuk Tang Wulin untuk semangat memperbaiki kepingan tingkat keserasian 90% dari giok perak. Dengan level kultivasinya saat ini, armor perang satu kata adalah batasnya. Dengan demikian, 1000 logam olahan sudah cukup. Jika dia menciptakan baju besi pertempuran satu kata dengan 1000 perak giok halus, maka dia bisa menambahkan logam lain ke perak giok di masa depan, roh menyempurnakannya, dan langsung meningkatkan baju besi menjadi 2 kata. Menggunakan baju besi tempurnya seperti ini sangatlah mewah. Tang Wulin pada awalnya enggan untuk memenuhi permintaan Yue Zhengyu, tapi sekarang dia mengerti apa tujuan Yue Zhengyu, jantungnya berdebar kencang saat dia membayangkan kemungkinannya. Armor pertempuran 2 kata bisa menyatu dengan penggunanya. Baik itu logam yang dimurnikan dengan roh atau paduan roh, keduanya memiliki kecerdasan dan kehidupan. Karena itu, semakin lama seseorang melakukan kontak dengannya, semakin besar tingkat kompatibilitasnya.
Solen 3 Chapter 374. Chapter 374 Penentuan. Menginvestasikan waktu untuk menempa logam dasar yang baik lebih baik daripada menempa logam baru di kemudian hari. Tang Wulin memahami ini, namun, menempa paduan roh bukanlah jalan di taman, dan menempa kepingan tingkat harmoni 90% bahkan lebih sulit. Setiap kesuksesan lahir di atas gunung kegagalan. Klan malaikat suci Yue Zhenyu mungkin memiliki sumber daya untuk dibakar, tetapi Tang Wulin tidak. Untungnya, Yue Zhenyu memberinya bahan mentah untuk latihan, belum lagi dia akan membayar barang-barang dengan tingkat harmoni 90% atau lebih tinggi. Konon, yang benar-benar diinginkan Tang Wulin bukanlah uang. Itu lebih logam. Setelah pandai besi sepanjang sore, Tang Wulin beristirahat untuk bertemu teman-temannya untuk makan malam. Dia telah membangkitkan nafsu makan. Wulin, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Kekhawatiran melintas di mata Gu Yue saat dia melihat ekspresi kelelahannya. Gu Yue, aku mendapat ide baru-baru ini. Ayo panggil Wu Siduo dan Luo Guixing setelah kita selesai makan jadi saya bisa beritahu kalian semua sekaligus, kata Tang Wulin. Oke, kata Gu Yue, mengangguk. Sesuai dengan kata-katanya, Tang Wulin memanggil mereka ke bengkelnya setelah makan. Ketua kelas, kamu memanggil kami untuk apa? Luo Guixing dengan cepat menyuarakan pertanyaan ini saat mereka berkumpul. Meskipun Tang Wulin berhasil mendapatkan rasa hormat dari Luo Guixing dan Wu Siduo, cukup untuk membuat mereka berperilaku, masih ada jarak yang jauh di antara mereka. Keduanya adalah keajaiban dengan nama mereka terukir di Genius Yotes Rankings. Harga diri mereka membuat mereka sulit menerima Tang Wulin dulu. Paling tidak, mereka tidak mengakui kekuatannya. Jadi begini kesepakatannya. Saya punya ide yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya telah menempa logam untuk siswa kelas 2 yang juga bersiap membuat baju besi perang, dan dibandingkan dengan kami, dia melakukannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Caranya sepertinya akan memberikan fondasi yang lebih baik. Jika kita meminjam metodenya, saya pikir itu akan sangat membantu kita seperti saat kita menjadi Master Armor Perang. Tang Wulin menjelaskan rencana Yue Zhenyu. Yue Zhenyu tidak bersumpah untuk merahasiakannya dan metode ini juga tidak layak untuk sembarang orang. Itu membutuhkan pandai besi yang terampil dan segunung bahan mentah. Apakah itu mungkin? Luo Guixing tidak yakin. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat satu set armor pertempuran satu kata yang terbuat dari paduan roh? Saya tidak bisa menyetujui metode seperti itu. Wu Siduo menggelengkan kepalanya. Tingkat keberhasilan penempaan paduan Anda cukup rendah, tetapi peluang Anda untuk menghasilkan karya dengan tingkat harmoni 90% bahkan lebih rendah. Saya akui saya terkejut bahwa Anda dapat menempa paduan roh, tetapi kita harus bertaruh pada keberuntungan jika kita memilih metode ini. Begitu kita mulai dengan armor tempur kita, tidak ada jalan untuk mundur. Dimulai dengan paduan harmoni 90% berarti menggunakan bahan yang sama untuk keseluruhan set. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghasilkan sebanyak itu? Jika kita melakukan ini dan Anda tidak bisa, maka meskipun kita hanya kekurangan satu bagian, semuanya akan sia-sia. Kami bahkan tidak akan bisa lulus seperti itu. Dia mengerutkan kening. Semakin cepat kita menyelesaikan armor tempur kita, semakin tinggi peluang kita untuk memasuki pelataran dalam. Apakah Anda memberitahu kami untuk bertaruh pada tingkat keberhasilan tempaan Anda? Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangguk pada kata-kata mereka, alisnya berkerut. Sepertinya saya terlalu bersemangat dan tidak memikirkan semuanya. Kritik mereka masuk akal. Yue Zhenyu cukup kaya untuk melakukan pendekatan ini, tetapi ternyata tidak. Mari tetap berpegang pada rencana awal kita. Gu Yue hampir selesai dengan desain armor tangan dan lengan bawah dan aku siap untuk mulai membuatnya saat dia siap. Menurutku apa yang dikatakan Wulin masuk akal, sela Gu Yue. Ini akan menantang untuk membuat armor kita dengan paduan, tapi hasilnya akan bagus jika kita berhasil. Akan jauh lebih mudah bagi kami untuk meningkatkan armor kami di masa mendatang. Apakah Anda memberitahu saya bahwa kalian berdua tidak berencana menggunakan paduan roh untuk baju besi pertempuran dua kata Anda? Anda tidak akan pernah menjadi Master Armor pertempuran tiga kata jika tidak. Jika Anda harus melakukannya pada akhirnya, mengapa tidak memulainya? Saya tahu ini akan sulit bagi kami, tetapi risikonya sepadan. Saya mengatakan kami melakukan apa yang disarankan Wulin. Gu Yue pindah untuk berdiri di sisi Tang Wulin. Wu Siduo menatapnya dengan dingin. Jika Anda ingin berjudi, lakukanlah sendiri. Karena kami terpecah tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana kami harus menyelesaikannya.
Bagaimana kelompok kita akan melanjutkan dari sini? Luo Guixing tetap diam, tetapi jelas dia setuju dengan Wu Shiduo. Tang Wulin menepuk bahu Gu Yue. Lupakan saja, mari kita pergi dengan rencana awal. Saya membiarkan imajinasi saya menjadi lebih baik dari saya. Membuat armor kami dengan paduan akan terlalu mahal, dan saya tidak yakin saya bisa menghasilkan paduan semangat sebanyak itu. Tidak, saya ingin menggunakan paduan untuk baju perang saya, kata Gu Yue. Tang Wulin terkejut dengan sikap keras kepalanya, lalu kehangatan memenuhi hatinya. Dia mengerti bahwa ini adalah caranya mendukungnya. Ekspresi Wu Shiduo menghitam. Jadi, menurutmu kita harus bubar? Gu Yue mendengus. Jika Anda ingin bubar, maka kami akan bubar. Kalian berdua tidak menyukai kami sejak awal. Wu Shiduo mencibir. Baik, kami bubar. Ingatlah bahwa ini yang Anda inginkan. Jangan menyesali ini nanti. Mari kita lihat bagaimana Anda membuat perlengkapan perang Anda hanya dengan Anda berdua. Dengan ini, dia berbalik untuk pergi. Sebelum Tang Wulin bisa memanggilnya, Gu Yue menghentikannya dengan menarik lengan bajunya. Namun, Luo Guixing berlari di depan Wu Shiduo, melarangnya pergi. Kalian semua sangat impulsif. Ini tidak baik untuk kita semua. Kami ditempatkan dalam satu kelompok bersama oleh Akademi untuk membuat misya atau baju besi perang sebagai ujian. Menurut Anda bagaimana kita akan dievaluasi jika kelompok kita putus? Ini akan menghancurkan peluang untuk masuk ke pelataran dalam. Semuanya, luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri. Bagaimana dengan ini, saya akan melanjutkan rencana awal dengan Wu Shiduo. Kalian berdua akan menempa dan mendesain sesuai rencana. Tapi di sisi saya tidak cukup terampil untuk bekerja dengan paduan roh, jadi Anda harus mencari pembuat lain. Wu Shiduo tampak seperti menelan lemon. Dia tidak pergi, tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Menatap Luo Guixing sejenak, Tang Wulin memberi isyarat persetujuannya. Baik, kami akan melakukannya nanti. Aku akan memurnikan 1000 orang kelas 1 dan Gu Yue akan menyelesaikan desain baju besimu. Adapun set baju besi kita sendiri, kita akan menemukan seseorang yang cukup baik untuk membuatnya. Luo Guixing tersenyum. Itu sudah beres. Mari kita akhiri di sini hari ini. Hubungi saya setelah desainnya selesai sehingga saya bisa mulai secepatnya. Setelah melihat sosok Wu Shiduo dan Luo Guixing menghilang ke kejauhan, Gu Yue menoleh ke Tang Wulin dengan amarah. Mengapa Anda setuju dengan itu? Luo Guixing itu tidak bagus. Dia hanya memanfaatkan kita sekarang. Kami menempa dan mendesain untuk mereka, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk kami. Tang Wulin memberinya senyuman meyakinkan. Hanya karena saya tidak melawan bukan berarti saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pemurnian 1000 kelas 1 semudah membuat kue bagi saya sekarang dan mendesainnya juga akan menjadi praktik yang berharga bagi Anda. Luo Guixing benar tentang kami sebagai sebuah kelompok. Bahkan jika kami memiliki pandangan yang bertentangan, kami harus melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Jangan lupa kami adalah pemimpin kelas. Kami tidak bisa membiarkan siswa lain melihat kami berkelahi satu sama lain. Soul Land 3 Chapter 375. Chapter 375 Mata. Gu Yue mendengus, marah dengan situasi mereka. Tang Wulin menekan bibirnya menjadi senyum lembut. Mereka pikir itu tidak mungkin bagi kami, jadi kami harus menunjukkannya kepada mereka. Gu Yue, kami masih akan menggunakan perak ajaib di baju besi Anda. Tapi perak berat tidak cocok untukmu. Itu berarti juga tidak ada giok perak. Saya pikir esensi emas akan menjadi alternatif yang lebih baik. Perak ajaib dan esensi emas dapat ditempa bersama menjadi emas roh, paduan dengan sifat amplifikasi unsur yang hebat. Baik, aku hanya akan mendengarkanmu, kata Gu Yue segera. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu gunakan? Untukku, aku masih akan mencoba tanganku dengan perak tebal sebagai alasnya karena aku sangat familiar dengannya. Ini juga sangat padat, cocok untuk logam dasar. Lalu saya akan menambahkan besi bintang untuk membentuk perak bintang. Dia mengusap dagunya. Ya, itulah yang akan saya lakukan. Perak bintang benar-benar kuat, memiliki sifat penguatan kekuatan jiwa yang baik, dan dapat memberikan banyak kemungkinan saat saya menambahkan lebih banyak logam ke dalamnya di masa mendatang. Garis keturunan saya mungkin istimewa, tetapi saya tidak bisa hanya mengandalkannya. Saya harus berpikir tentang cara menumbuhkan rumput blue silver saya juga, jadi perak bintang adalah logam yang paling cocok untuk saya saat ini. Kedua paduan itu sama sulitnya untuk ditempa seperti perak giok.
Sebenarnya, emas roh Anda sedikit lebih sulit, tapi saya pikir saya akan bisa melakukannya. Adapun seberapa tinggi tingkat harmoni itu akan menjadi keberuntungan. Itu sudah beres. Karena kamu sudah memiliki perak berat dan perak ajaib, aku akan mengambil beberapa besi bintang dan emas esensi untukmu, kata Gu Yue. Kamu akan. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Besi bintang dan emas esensi jauh lebih berharga daripada perak berat atau perak ajaib. Satu-satunya alasan dia memutuskan paduan ini adalah karena Yue Zhenyu memberinya perak berat dan perak ajaib. Gu Yue tidak pernah membicarakan keluarganya sebelumnya dan selalu menjalani kehidupan yang sederhana, jarang memanjakan diri dalam kemewahan apapun. Dia selalu berpikir situasinya mirip dengan situasinya. Dari mana Anda akan mendapatkan semua uang itu? Tang Wulin bertanya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Fokus saja pada penempaan. Saya akan menangani logamnya. Kami memiliki banyak logam di Pagoda Roh, Anda tahu. Dan saya adalah murid langsung wakil ketua. Jangan memaksakan diri. Kita bisa mengerjakannya bersama, dan jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya bisa menjual beberapa paduan saya untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Mereka seharusnya mendapatkan cukup banyak jika saya melakukannya. Tidak apa-apa, aku bisa menangani ini, kata Gu Yue. Tekadnya menggerakkan dia, bersinar seperti nyala api. Mari beritahu Xiaoyan dan Xie Xie tentang ini saat kita kembali. Kami akan membiarkan mereka berlatih dengan kelompok mereka terlebih dahulu, kemudian setelah mereka lebih terampil, kami dapat membantu mereka membuat baju besi, satu kata juga. Baik, aku akan kembali dulu, kata Gu Yue. Ada banyak hal yang harus saya ubah dalam desain sekarang karena kami akan menggunakan paduan semangat. Inti sirkuit asli sudah tidak cocok lagi. Aku harus memikirkan ini. Kekhawatiran Wu Shiduo dan Luo Guixing masuk akal. Jika Tang Wulin tidak dapat menjamin paduan tingkat harmoni yang tinggi, maka terlalu berisiko bagi mereka untuk membuat baju besi pertempuran, satu kata dengan paduan. Ini juga mengapa Tang Wulin setuju untuk mencari pembuat lain. Karena keduanya tidak membuat baju besi perang mereka sekarang, dia harus mencari orang lain untuk mengisi celah itu. Adapun siapa, dia tidak tahu. Dia awalnya tidak yakin tentang rencana ini, tetapi sikap Wu Shiduo dan Luo Guixing terhadapnya dan Gu Yue membantunya menguatkan tekadnya. Setiap orang memiliki harga diri mereka sendiri dan Tang Wulin tidak terkecuali. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menang melalui usahanya. Meskipun jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver sampah dan gold light-nya adalah jiwa roh yang rusak, melalui ketekunan belaka, dia tumbuh lebih kuat. Sekarang dia adalah ketua kelas dari kelas 1 Akademi Shrek. Bahkan gold light berevolusi menjadi gold song. Dibandingkan dengan semua yang telah dia lalui, tantangan ini bukanlah apa-apa. Bintik di bagian bawah sepatunya. Tidak peduli rintangan apa yang menghadang, dia akan menghadapinya selangkah demi selangkah. Angin malam yang sejuk menyambut Gu Yue begitu dia melangkah keluar. Dia sering meninggalkan kampus ke Pagoda Jiwa untuk menangani urusan pribadinya. Tidak lama setelah dia melewati gerbang, sebuah SUV hitam mengkilap berhenti di depannya. Seorang pria jangkung turun dari kursi pengemudi dan berjalan untuk membukakan pintu untuknya. Jika Tang Wulin hadir, dia akan terkejut. Itu akan menjadi mobil jiwa paling mewah yang pernah dilihatnya. Gu Yue memasuki kendaraan. Interiornya memamerkan jok kulit merah dan penutup kayu kecoklatan dengan aksen lapisan logam mengkilap dan permata. Dia duduk dengan tenang. Siapkan 10 ton esensi emas dan bintang perak untukku. Ya, nona muda, jawab pengemudi itu. Kalau begitu, mari kita pergi ke Pagoda Jiwa. Dimengerti, SUV hitam itu berhenti di jalan dan melaju. Terlepas dari seberapa cepat kendaraan itu melaju, Gu Yue tidak mengalami satupun benturan atau mendengar apapun dari luar. Dia bersantai di jok kulit yang lembut, bersandar di jendela saat dia melihat mobil melintas. Saat dia menatap dunia, matanya perlahan kehilangan fokus. Beberapa saat kemudian, SUV itu berhenti di depan markas Spirit Pagoda. Sekali lagi sopir itu turun untuk membukakan pintu bagi Gu Yue, sebuah tangan melayang melindungi kepalanya saat dia turun. Saat Gu Yue menuju ke markas Spirit Pagoda, pengemudi kembali ke kendaraan dan pergi ke kegelapan. Gu Yue langsung menuju lift dan menuju ke kantor Leng Yaosu. Oh, kamu di sini. Leng Yaosu tersenyum menyapa. Ibumu baru saja meneleponku dan menanyakan kabarmu. Dia benar-benar mengkhawatirkanmu, Lo. Gu Yue tertawa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Denganmu, siapa yang berani menyakitiku? Sudut mulut Leng Yaosu sedikit melengkung, tapi itu bukan senyuman.
Yui Wei, aku mengetahui tentang rahasia kecilmu sekarang. Rahasia apa? Gu Yue bertanya dengan curiga. Leng Yaosu menyeringai. Matamu. Mataku. Kebingungannya terbukti dengan alisnya yang berkerut. Ada sesuatu yang berbeda dengan matamu saat melihat Tang Wulin. Anda tidak melihatnya seperti dia hanya siapa saja. Jadi, ada sesuatu yang terjadi padanya. Bukan saya. Saya telah melihat latar belakang Tang Wulin. Dia mendapatkan jiwa roh yang rusak dari kami di masa lalu, namun dia masih bisa masuk ke Akademi Shrek. Luar biasa. Ekspresi Gu Yue menjadi gelap. Anda menyelidikinya. Leng Yaosu terkekeh. Tentu saja aku menyelidiki orang yang diminati putri kecil kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kami tidak akan mengganggu hidup Anda. Jika Anda benar-benar menyukainya, maka itu saja. Sebagai siswa di Shrek, dia memiliki kualifikasi untuk bersama Anda. Keluarga Anda juga berpikiran terbuka, jadi mereka tidak akan bersikap melodramatis tentang hal itu. Jangan lupa bahwa Anda baru berusia 13 tahun. Masih terlalu dini bagi Anda untuk memikirkan hal semacam ini. Jika Anda serius ingin berkencan dengannya, setidaknya tunggu beberapa tahun sampai Anda berdua lebih dewasa. Gu Yue tersipu, berkata dengan bingung, tidak mungkin. Berhenti bicara omong kosong, guru. Kami hanya teman sekelas dan tidak lebih. Mehem, tentu, jika Anda ingin menyebutnya begitu, kata Leng Yaosu dengan alis terangkat. Tapi Tang Wulin itu cukup menarik. Dia mungkin tidak terlalu kuat sekarang, tapi dia menunjukkan potensi yang besar. Aku menyaksikan pertarungannya dengan naga kadal iblis, dan terkejut ketika dia benar-benar menekannya dengan auranya dan membunuhnya dalam satu serangan. Kalian tidak akan berhasil sampai ke lantai 12 jika bukan karena dia. Jika tebakan saya benar, dia memiliki garis keturunan drakonik. Saya tidak yakin yang mana, tapi itu pasti cenderung ke arah kekuatan murni. Meskipun naga kadal iblis adalah naga darat, darah drakoniknya cukup kuat. Fakta bahwa dia bisa menekannya menunjukkan betapa hebatnya garis keturunannya. Padahal, sayang sekali tentang jiwa bela dirinya. Garis keturunan yang kuat tidak akan cukup untuk menebusnya. Apakah Anda yakin dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar? Gu Yue mengerutkan kening. Saya juga tidak yakin. Situasi tubuhnya istimewa. Garis keturunan Hai dapat menghasilkan cincin emas, tetapi saya sangat yakin itu bukan cincin jiwa yang sebenarnya. Auranya sangat berbeda. Dia bisa menggunakan kekuatan itu bahkan tanpa setetes pun kekuatan jiwa di tubuhnya. Mari kita lihat dulu. Sangat disayangkan bahwa Sekte Tang telah merebutnya, kata Leng Yaosu, menghela nafas. Kalau tidak, saya pasti akan merekrutnya. Anak-anak lain itu juga cukup hebat. Mereka mungkin tidak berbakat seperti Anda, tetapi mereka masih bisa dianggap jenius. Nah, itulah yang diharapkan dari Shrek. Mari kita mulai, kata Gu Yue. Leng Yaosu melambaikan tangannya dan sebuah pintu besi di sisi ruangan terbuka. Soul Land 3 Chapter 376. Chapter 376 Reuni dengan Ye Xinglan. Gu Yue memimpin dengan berjalan menuju pintu. Di belakangnya mengikuti Leng Yaosu. Yui Wei, kultivasimu berjalan dengan baik dan keterampilan desainmu meningkat dengan cepat. Haruskah saya membantu Anda memulai baju besi perang? Satu kata. Saya bisa menyelesaikannya untuk Anda dalam waktu setengah tahun. Mempertimbangkan keahlian desain Anda, paduan 3 logam akan bekerja dengan baik. Anda akan dapat meningkatkannya dengan mudah di masa mendatang. Tidak, aku baik-baik saja. Tapi terima kasih, Guru. Tolong izinkan saya untuk menangani perlengkapan perang saya sendiri. Tidak mengedipkan mata, Gu Yue menolak tawaran yang hanya diimpikan oleh para master jiwa biasa, dan dengan masalah itu diselesaikan, pasangan tuan dan murid melangkah melalui pintu. Tang Wulin kembali ke asramanya di malam hari, ototnya seberat timah. Dia menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Setelah berjuang untuk duduk dan menekuk kakinya menjadi pretzel, dia membiarkan dirinya melayang ke meditasi. Usahanya beberapa hari terakhir ini membuahkan hasil. Dia membantu 2 temannya mendapatkan jiwa roh baru, memperoleh pengalaman bertempur yang berharga dalam prosesnya, dan menetapkan jalannya menuju pembuatan baju besi perang. Satu kata. Dukungan Gu Yue menyalakan bara kepercayaan di jiwanya. Dia yakin bahwa selama dia terus bertahan, suatu hari dia akan menjadi master armor pertempuran yang perkasa. Tidak masalah jika dia butuh waktu lebih lama dari yang lain. Masih banyak waktu sebelum batas waktu kelulusan pelataran luar. Jalan yang dia pilih akan menyebabkan dia menanggung beberapa kesulitan dan terdesak waktu, tetapi pahala pada akhirnya akan sepadan.
Setelah Gu Yue memberinya jumlah yang mengejutkan dari besi bintang dan esensi emas, dia penasaran dengan metodenya untuk mendapatkannya. Namun, dia tidak menekan masalah itu. Setiap orang berhak atas rahasia mereka. Dengan materi yang dikumpulkan dan rencana berani mereka siap untuk dieksekusi, hilanglah waktu luang Tang Wulin dan Gu Yue. Tang Wulin menghadiri kelas di pagi hari dan dipalsukan di sore hari. Di bawah bimbingan pribadi Feng Wuyu, dia membuat banyak kemajuan dengan penempaan paduan dan menambahkan emas semangat dan perak bintang ke repertoarnya. Meskipun tingkat keberhasilannya rendah, itu stabil. Ketika persepsi dan pengalamannya meningkat, tingkat keberhasilannya secara alami akan mengikuti. Sekarang adalah waktu untuk menempa seperti hidupnya bergantung padanya, tidak peduli betapa membosankannya itu. Feng Wuyu masih mengkritiknya sekeras sebelumnya, mencela setiap kesalahan, kecil atau lainnya. Dibandingkan dengan Mu Chen, gaya mengajar mereka berbeda seperti siang dan malam. Awalnya, Tang Wulin dikejutkan oleh perbedaannya, tetapi dia beradaptasi dengan situasinya dan menyerap pengetahuan dan pengalaman Feng Wuyu. Dia tidak memendam kebencian terhadap Feng Wuyu karena dia tahu bahwa orang tua gila itu sangat mengutamakan kepentingannya. Sudah sebulan sejak awal tahun ajaran dan aku yakin kalian semua sudah cukup berkembang. Kami akan mengadakan kompetisi antara kelas 1 dan 2 dalam 4 profesi utama dan pertarungan, Shen Yi mengumumkan dari belakang mimbar, menyapu pandangannya melalui murid-muridnya. Untuk memutuskan peserta secara adil dan menampilkan petarung terbaik, Anda akan ditugaskan untuk membentuk tim Anda sendiri. Kemudian setiap tim akan mendaftar untuk kompetisi di mana pemenangnya akan mewakili kelas kami. Setiap tim tidak boleh lebih dari 7 orang dan tidak kurang dari 3 orang. Dewan kelas akan mewakili kami untuk kompetisi profesi. Saat membentuk tim Anda, perlu diingat bahwa demi keadilan, tim kelas 2 akan memiliki 1 orang lebih sedikit dari kami. Jadi jika tim perwakilan kita terdiri dari 3 orang, maka tim kelas 2 hanya bisa beranggotakan 2 orang. Sekarang, mari kita mulai proses pemilihan tim perwakilan. Tang Wulin. Iya, Tang Wulin berdiri. Setelah kelas selesai, catat semua tim dan kirimkan laporan kepada saya. Dimengerti. Setelah kelas berakhir, seluruh kelas meledak menjadi obrolan. Semua orang tergoda oleh kemungkinan mewakili kelas mereka dalam pertempuran melawan kelas 2. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kredit ekstra, meningkatkan peluang mereka untuk memasuki pelataran inti di masa depan. Tidak ada satu orang pun yang mau membiarkan kesempatan ini lolos dari tangan mereka. Gu Yue menyikut Tang Wulin. Siapa yang akan menjadi anggota grup kita? Tang Wulin melirik Wu Siduo dan Luo Guixing. Dia tahu bahwa kesempatan terbaik mereka adalah mengumpulkan semua talenta terbaik di kelasnya ke dalam satu tim. Di kelas mereka, selain dirinya dan Gu Yue, 5 orang terkuat adalah Wu Siduo, Luo Guixing, Yang Nianxia, Zheng Yiran, dan Su Yucheng. Masing-masing dari 5 orang berada di peringkat pemuda jenius, jadi jika mereka membentuk tim 7 orang bersamanya dan Gu Yue, peluang mereka untuk menang di kelas 2 tinggi. Di kelas 2, Tang Wulin tahu tentang Yuan Yehui dan Yue Zhengyu. Memikirkan keduanya saja sudah cukup untuk membuatnya berkeringat. Kekuatan yang diungkapkan Yue Zhengyu selama serangan menara mengirimnya ke dalam keadaan kagum, dan dia bahkan tidak ingin memikirkan Yuan Yehui dengan jiwa roh Diamond Babun barunya. Ditambah dengan 4 cincin jiwa, kekuatannya tidak diragukan lagi mencapai tingkat baru yang menakutkan. Menahan diri dari lawan seperti itu berarti kekalahan. Jika mereka tidak mengisi tim kelas 1 dengan hasil terbaik, bahkan dengan keunggulan 1 orang, mereka harus berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan. Tang Wulin melirik teman sekelasnya. Wu Siduo, Luo Guixing, dan Yang Nianxia berdiri di samping satu sama lain, meringkuk bersama saat mereka bertukar kata-kata berbisik. Sepertinya mereka tidak berencana untuk berkelompok dengan kita. Gu Yue mencibir. Akhir-akhir ini, Tang Wulin dan Gu Yue merasa dikucilkan oleh teman sekelas mereka di bawah pimpinan 5 ranker. Perubahan ini dimulai setelah Tang Wulin dan Gu Yue memilih untuk membuat baju besi perang mereka dari paduan. Sejak itu, mereka menjadi asing dengan Wu Siduo dan Luo Guixing. Kami hanya akan membuat grup kami sendiri, kata Tang Wulin. Berbalik menghadapnya, Gu Yue tercengang melihat kepercayaan membara di matanya. Dia paling menyukai tampilan ini pada dirinya. Ekspresi teguh yang muncul saat menghadapi tantangan. Dia tidak pernah mundur, selalu berkeringat air mata dan darah untuk memperjuangkan kemenangan, tidak pernah meringkuk karena kesengsaraan, bahkan ketika semua harapan tampak hilang. Dia selalu maju dengan kemauan keras, membimbing rekan satu timnya seperti suara yang bersinar. Dijauhi oleh 5 ranker hanyalah masalah sepele baginya.
Tang Wulin mengarahkan perhatiannya pada teman-temannya yang lain. Xie, Xiaoyan, mari kita membentuk kelompok. Kekuatan individu mereka tidak terlalu luar biasa. Namun, kekuatan sebuah tim tidak selalu berasal dari jumlah anggotanya. Kerja tim sama pentingnya. Tim Tang Wulin menutupi kekurangannya dengan kerja tim yang luar biasa. Sebagai rekan selama bertahun-tahun, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bersama-sama mereka telah melalui masa sulit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menjalin ikatan yang tidak bisa dipatahkan. Sebagai perbandingan, tim peringkat praktis asing satu sama lain. Sebuah tim hanya dalam nama. Karena itu masalahnya, Tang Wulin bertekad menunjukkan kepada semua orang kekuatan mereka. Dia hanya memperhatikan tujuannya, menjadi tim perwakilan kelas. Sementara hati Tang Wulin berkobar karena ketetapan hati, Shen Yi kembali ke kelas dengan 2 orang di belakangnya. Begitu dia mengenali mereka, Tang Wulin terkejut. Sesaat kemudian, senyuman tersungging di sudut mulutnya. Semuanya, tenanglah, kata Shen Yi. Seluruh kelas terdiam, perhatian semua orang terfokus pada Shen Yi. 2 siswa baru akan mengikuti kelas kita hari ini. Ini adalah Ye Xinglan, seorang master jiwa tipe penyerangan. Yang lainnya adalah Sulizi, seorang master jiwa tipe makanan. Beri mereka sambutan hangat. Di tengah tepuk tangan tersebar, beberapa bisikan terdengar di antara para siswa. Kapan Shrek begitu santai? Mengapa mereka baru bergabung dengan kami sekarang? Bukankah ini aneh? Tang Wulin masih ingat pemukulan yang dilakukan Ye Xinglan padanya di piring perak, dan dia telah bersatu kembali dengan Sulizi beberapa hari yang lalu. Senyumnya semakin besar saat dia mengingat bantuan luar biasa Sulizi selama serangan menara. Jika kita memilikinya, maka... Artikel